Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Triamal Hendriawan dengan NIM M0403241062 dari Paralel 1, Desain Pengalaman Pengguna. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tas saya, yaitu mencari dan mengunduh dataset sesuai format yang dibutuhkan dalam website pemerintah Kota Batam. Nah, mengapa saya memilih website pemerintah Kota Batam sebagai aplikasi yang saya prioritaskan untuk diri desain karena website pemerintah Kota Batam ini memiliki banyak fitur dan informasi dalam satu platform sehingga ini dapat meningkatkan beban kognitif. Selain itu juga website pemerintah Kota Batam ini memiliki potensi perbaikan UX seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, tas yang saya pilih adalah mencari dataset terkait Kota Batam dan mengunduhnya sesuai dengan format yang dibutuhkan. Nah, deskripsi tasnya, pengguna melakukan tas untuk menemukan data statistik tentang Kota Batam yang lengkap dari sumber yang resmi dan mengunduhnya sesuai dengan format yang pengguna butuhkan. Nah, untuk konteks penggunaan di sini, tasnya dilakukan saat pengguna membutuhkan data statistik lengkap dari sumber yang resmi untuk dianalisis atau diteliti dalam sebuah kajian atau sebuah penelitian. Perangkat dan lingkungan yang digunakan oleh pengguna saat melakukan tas dengan menggunakan perangkat laptop atau PC dengan koneksi WiFi di lingkungan kampus. Untuk produk sejenis sendiri, eh, pada web yang saya redesign, yaitu web pemerintah Kota Batam, untuk mencari data statistik tentang Kota Batam, pengguna harus mencari aplikasi portal satu data di antara banyaknya aplikasi lainnya. Nah, sedangkan pada web Pemkot Bogor, untuk mencari data statistik Kota Bogor itu kita cukup mencari di antara aplikasi yang sudah terkategorisasi. Nah, untuk stakeholder di sini ada mahasiswa atau masyarakat atau peneliti sebagai primary stakeholder yang dapat mengakses dan menggunakan data. Ada Pemkot, Pemkot Batam dan dinas terkait sebagai data owner yang menghasilkan data, dan tim IT Pemkot Batam sebagai technical support untuk memelihara websitenya. Target user di sini, tas ini penting bagi pengguna karena pengguna ini membutuhkan data statistik resmi tentang Kota Batam untuk menunjang analisis yang dilakukan oleh pengguna. Nah, tujuan utamanya di sini menemukan data statistik resmi Kota Batam dan mengunduhnya sesuai dengan kebutuhan. Dan tujuan pendukungnya ini menemukan sumber data resmi dan terpercaya. Dan usability goals-nya ada tiga, yaitu learnability, satisfaction, dan efisiensi. Nah, untuk learnability, apakah pengguna ini dapat memahami cara mencari data statistik tentang Kota Batam ini dengan mudah? Untuk satisfaction, apakah pengguna merasa nyaman dan puas saat dan setelah mencari data statistik tentang Kota Batam? Dan untuk efisiensi, apakah pengguna dapat mencari data statistik tentang Kota Batam ini dengan cepat? Nah, untuk UX goals-nya, pengguna ini merasa senang karena dapat mengunduh data statistik Kota Batam dengan akses yang mudah dan alur yang jelas. Sehingga pengguna juga merasa puas karena data statistik yang didapatkan itu jelas dan terpercaya. Nah, masalah atau resiko di sini, masalah atau resiko yang timbul jika tas ini tidak dirancang dengan baik adalah pengguna akan kebingungan saat mencari data sehingga waktu yang dibutuhkan meningkat, dan resiko yang terburuk adalah pengguna tidak menemukan dataset yang dibutuhkan untuk menunjang analisisnya. Nah, di sini ada task flow di existing produknya di website eh, satu data kota Kota Batam. Nah, pada halaman pertama pengguna akan menemukan halaman seperti ini. Kemudian jika pengguna klik cari data akan tampil seperti ini. Misalkan kita ingin mencari data pendidikan Kota Batam di tahun 2024 yang paling lama tersedia misalkan. Nah, kita setelah klik cari data di sini, kita akan membuka filter dan isinya seperti ini. Di sini filternya itu eh, sangat kompleks karena terdiri dari banyak kategori dalam satu filter. Misalnya sendiri di sini ada bisa menggunakan search bar di sini, terus ada kategori urusan atau bidang, ada produsen data, kecamatan, kelurahan, tahun, hingga semester. Nah, kemudian kita bisa misalkan kita tadi kan mau nyari tentang pendidikan. Nah, berarti kita masukkan kategori pendidikan di eh, combo box yang sudah tersedia. Nah, terus kita pilih juga tahunnya 2024, kemudian klik filter. Nah, pada saat klik filter ini tidak muncul feedback dari sistem, hanya sedang menganalisis. Kemudian hal ini dapat menimbulkan kebingungan pada user apakah sistem ini sudah memfilter eh,
datanya atau belum. Nah, padahal jika di scroll ini fil- eh, sistem ini sudah memfilter datanya sesuai dengan kategori yang kita berikan. Nanti akan tersedia seperti ini misalnya. Terus misalkan kita klik yang paling atas, kemudian akan muncul detail data seperti ini, kemudian kita scroll dan kita unduh data dalam format yang kita butuhkan. Misalkan di sini ada JSON sama Excel. Nah, kemudian saya juga melakukan usability testing dengan metode wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan dengan mengajukan 8 pertanyaan open-ended question yang berkaitan dengan tas secara langsung kepada 3 responden untuk menguji dan mengetahui di mana sih pain point atau hambatan yang pengguna alami saat melakukan tas tersebut dalam website pemerintah Kota Batam. Nah, kita menggunakan task-based usability testing dilakukan dengan cara responden melakukan suatu skenario mencari data statistik tentang Kota Batam, kemudian perilaku dari responden atau ekspresi, ucapan, serta waktu berpikir saat responden melakukan tes ini dicatat. Nah, skenario tasnya sendiri, Anda sedang melakukan penelitian, Anda membutuhkan data terbaru sesuai dengan kategori penelitian Anda, dan mengunduh dataset sesuai dengan kebutuhan. Dan silakan lakukan seperti biasa. Nah, dari task-based usability testing ini menghasilkan empathy map, yang dimana empathy map ini adalah alat visual dalam design thinking yang membantu untuk memahami pengguna secara lebih mendalam, terutama emosi, motivasi, dan perilaku mereka. Nah, dalam empathy map ini dicatat seperti apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka rasakan. Nah, kemudian kita dari test based usability testing tadi juga kita petakan di dalam customer journey map. Nah, customer journey map ini adalah diagram yang menunjukkan langkah-langkah yang dialami pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau layanan dari awal sampai akhir. Nah, dari customer journey map ini kita bisa menganalisis di mana sih si responden atau pengguna ini mengalami hambatan ataupun pain point saat melakukan tas tersebut. Karena customer journey map ini memetakan langkah per langkah saat responden ataupun pengguna melakukan suatu tas. Nah, ini sintesis temuan yang saya dapatkan. Nah, 3 dari 3 responden ini mengalami kesulitan dalam menemukan dataset yang diinginkan karena navigasi yang tidak jelas dan kategori data terlalu banyak, sehingga meningkatkan beban kognitif pada user. Kemudian 3 dari 3 responden juga merasa data yang tersedia ini tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga user harus melakukan eksplorasi lebih lanjut dalam menemukan data yang dia butuhkan. Kemudian 3 dari 3 user juga mengalami kesulitan atau kebingungan saat menggunakan navigasi atau kategori data dalam website sehingga user banyak terhenti dan menghabiskan waktu untuk mengeksplorasi data yang terdapat pada tiap bidang karena navigasinya tidak jelas dan kategori datanya itu terlalu banyak. Seperti tadi, ini akan meningkatkan beban kognitif pada user. Selanjutnya, 2 dari 3 user ini mencoba langkah berulang seperti mengganti atau menyesuaikan kembali kategori dan filter untuk mendapatkan data yang sesuai, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu. Kemudian 2 dari 3 user juga mengalami masalah pada website seperti fungsi sort yang tidak bekerja serta web maintenance, sehingga tujuan user dalam mencari data itu terhambat. Nah, kemudian ini kita kelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada mental model mismatch. Di sini user mengharapkan website ini langsung menampilkan ringkasan data dan struktur dataset, tapi halaman utama tadi lebih menampilkan artikel atau informasi lain seperti tadi. Jadi tidak langsung menampilkan dataset yang tersedia, melainkan menampilkan tombol cari data. Nah, kemudian ada cognitive load tinggi. Banyaknya kategori, bidang, dan filter yang terlalu kompleks ini membuat user harus scroll dan membaca satu persatu. Sehingga user ini harus mencoba beberapa langkah yang berulang untuk menemukan dataset yang sesuai. Kemudian ada ambiguitas label, di mana beberapa label ini seperti kategori bidang atau semester ini tidak langsung dipahami oleh user, sehingga user ini tidak yakin nih pilih menu atau tombol yang mana yang harus dipilih. Selanjutnya ada navigasi yang membingungkan, struktur kategori yang tidak jelas, sehingga user ini harus mencari melalui beberapa kategori berbeda. Kemudian fitur pencarian dan filter juga tidak cukup membantu untuk menemukan dataset yang dengan cepat. Tidak jelasan feedback system. Nah, selanjutnya hasil pencarian menunjukkan nol data tanpa penjelasan yang jelas. Fitur sort tidak bekerja, dataset tidak bisa dibuka atau diunduh. Kemudian website juga tiba-tiba maintenance saat kami melakukan task-based usability testing. Kemudian ada yang terakhir ada faktor emosional, di mana user ini merasa bingung, ragu, dan frustasi karena tidak menemukan dataset.
Kemudian user juga merasa tidak cukup yakin bahwa website ini menyediakan data yang mereka butuhkan. Nah, dari sintesis temuan tadi yang sudah kita kelompokkan, kita pilih top 3 UX issue priority. Yang dimana yang pertama, prioritas pertama yaitu user kesulitan menemukan dataset yang dibutuhkan karena navigasi, kategori, dan filter ini tidak jelas, sehingga proses pencarian ini memerlukan percobaan berulang, sehingga ini memakan lebih banyak waktu ketika user ingin menyelesaikan tasnya. Kemudian yang kedua, user kebingungan ketika sistem tidak memberikan feedback yang jelas saat data tidak ditemukan atau fitur tidak berfungsi. Dan yang terakhir, user sulit mengenali fungsi utama website sebagai portal data karena tampilan awal ini tidak menonjolkan akses ke dataset. Nah, selanjutnya user persona. Apa itu user persona? User persona adalah profil fiksi namun berdasarkan data nyata yang menggambarkan tipe pengguna utama dari sebuah produk atau layanan. Nah, dari ketiga responden tes based usability testing yang di awal tadi, kita bentuk ke dalam sebuah user persona. Nah, di sini misalkan namanya Amir, umurnya 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan pekerjaannya sebagai mahasiswa. Nah, Amir ini adalah seorang mahasiswa yang menjalani perkuliahan di tahun kedua. Kemudian, ia juga sering menggunakan laptopnya untuk mencari data statistik dan informasi resmi dari pemerintah untuk menunjang tugas kuliahnya. Nah, kepribadiannya ini analitis, skeptis, praktis, dan efektif, dan hobinya mengikuti berita, menganalisis data. Kemudian yang mempengaruhi Amir di sini, misalkan ada dosen, topik tugas atau penelitian, teman kuliah, dan media online. Nah, jobs to be done yang Amir punya ini misalkan mencari data statistik mengenai Kota Batam yang resmi dan terpercaya, kemudian mencari data sesuai dengan ketentuan dan kategori tugas penelitian, mengunduh dataset sesuai dengan format yang ia butuhkan. Nah, use case-nya, Amir ini mendapat tugas untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Nah, selanjutnya ia membuka portal satu data pemerintah Kota Batam dan menekan cari data. Ia menggunakan fitur pencarian atau kata kunci dan filter kategori untuk menemukan dataset yang Amir inginkan. Nah, kemudian ia juga memeriksa detail dataset yang dirasa sesuai. Kemudian setelah semuanya dipastikan sesuai, ia mengunduh dataset dalam format Excel agar mudah dianalisis. Nah, pain point-nya di sini atau problem yang dialami Amir di sini, dataset yang ia cari ini tidak muncul meskipun sudah menggunakan kata kunci dan kategori yang sesuai. Terus navigasi portal data juga yang membingungkan sehingga membuat Amir merasa frustasi saat melakukan tasnya. Terus kategori data juga terlalu banyak sehingga sulit menemukan data yang relevan. Ini juga menambah cognitive load pada Amir. Kemudian informasi dataset juga tidak lengkap. Kemudian gains-nya, pencarian data cepat dan mudah ditemukan, dataset lengkap dan terbaru. Kemudian informasi dataset juga dilengkapi dengan visualisasi grafik sederhana, sehingga data yang diunduh juga sesuai harapan resmi, sehingga dapat digunakan untuk tugas atau penelitian. Nah, untuk trennya sendiri, di sini ada analisis data daerah untuk penelitian dan digitalisasi layanan pemerintah. Nah, user persona ini akan menjadi patokan kita ke depannya dalam meredesain website portal data pemerintah Kota Batam. Nah, dari hasil analisis tadi juga kita eh, merumuskan tujuan utama atau rumusan masalah utama kita dalam sebuah POV map. Nah, POV map ini adalah alat dalam design thinking untuk merumuskan kembali masalah dari sudut pandang pengguna. Nah, di sini nanti akan dibentuk tabel seperti ini, di mana ada need sama insight. Kemudian nanti ini akan menghasilkan POV statement. Misalkan yang pertama, Amir seorang mahasiswa tingkat 2 yang mencari data statistik tentang Kota Batam ini untuk tugas kuliah perlu cara yang lebih mudah dan cepat dalam menemukan dataset yang lengkap yang dibutuhkan karena portal data pemerintah Kota Batam ini memiliki terlalu banyak kategori data dan navigasinya itu membingungkan sehingga pengguna sering mengalami kesulitan dalam menemukan dataset yang mereka butuhkan. Kemudian POV statement yang kedua, Amir seorang mahasiswa tingkat 2 yang mencari data statistik mengenai Kota Batam untuk tugas kuliah perlu informasi dataset yang lebih lengkap sebelum dataset tersebut diunduh karena informasi dataset pada portal data pemerintah Kota Batam ini tidak lengkap bahkan kosong sehingga seringkali data yang diunduh ini tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan. Nah, kemudian ada HMW atau How Might We Map. HMW ini adalah kumpulan pertanyaan kreatif yang dibuat berdasarkan POV yang bertujuan untuk membuka kemungkinan solusi. Jadi HMW map ini kita kita lakukan atau kita eh,
laksanakan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi yang nantinya akan kita kembangkan ke depannya. Nah, misalkan di sini ada 9 pertanyaan awalnya, bagaimana cara kita, terus kita sort berdasarkan lingkupnya. Misalkan ada yang terlalu jauh, terus ada yang tepat, dan ada juga yang terlalu sempit seperti itu. Nah, kemudian kita pilih dari yang paling tepat ini tiga top tiganya, dan kemudian kita pilih satunya. Dan di sini saya memprioritaskan untuk membuat bagaimana cara kita membuat navigasi portal data Kota Batam ini lebih mudah dipahami oleh pengguna baru seperti mahasiswa berdasarkan temuan-temuan kita sebelumnya tadi. Nah, kemudian kita masuk ke tahap ideation. Nah, dalam ideation di sini saya menggunakan 2x2 matrix. Nah, 2x2 matrix ini akan terlihat seperti ini, yang dimana nanti matriksnya akan dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, 2x2 matriks ini adalah alat visual berupa kotak yang dibagi menjadi 4 kuadran. Matriks ini berfungsi untuk memetakan ide berdasarkan dua kriteria yang saling berlawanan. Nah, di sini saya menggunakan eh, sumbu Y sebagai sumbu learnability dan sumbu X sebagai eh, cognitive load, di mana semakin tinggi nilai Y-nya, maka semakin tinggi learnability-nya. Nah, sedangkan sebaliknya semakin rendah, semakin rendah juga learnability-nya. Dan untuk sumbu X sendiri, semakin tinggi sumbu X, maka semakin tinggi cognitive load-nya atau beban kognitifnya, dan semakin rendah sumbu X, maka semakin rendah juga cognitive load-nya. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan HMW tadi. Nah, untuk di sini dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama ada high learnability dan low cognitive load. Misalkan kita menyelesaikan solusinya dengan menambahkan icon sesuai dengan kategori, fiturnya kita buat sederhana, kemudian menambahkan search bar utama, menambahkan statistik data yang dimiliki, dan meng-highlight dan tampilkan dataset terbaru pada tampilan utama website di awalnya. Nah, kemudian selanjutnya ada high learnability dan high cognitive load, di mana menambahkan fitur smart recommendation, kemudian menambahkan chatbot juga untuk eksplorasi data, dan mempertahankan multi kategori filter. Kemudian selanjutnya ada low cognitive load dan low learnability. Nah, menambahkan riwayat pencarian terakhir, kemudian menambahkan tombol kembali ke beranda. Nah, selanjutnya ada low learnability dan high cognitive load, di mana di sini ada dua solusi. Yang pertama ada menambahkan drop-down kategori data melengkapi kategori pada multi kategori data. Nah, kemudian kita pilih nih dari keempat kuadran ini mana yang solusi terbaik untuk pertanyaan HMW yang sudah kita rumuskan tadi. Nah, tentunya yang terbaik itu adalah yang high learnability, sehingga user atau pengguna itu dapat memahami dengan mudah sistem atau websitenya pada saat pertama kali menggunakannya. Kemudian juga low cognitive load, sehingga itu mengurangi beban kognitif user saat saat melakukan tasnya, sehingga eh, tas tersebut dapat dilakukan dengan efisien dengan waktu yang lebih singkat juga. Nah, dari matriks tersebut yang diprioritaskan untuk dikembangkan adalah menambahkan icon sesuai dengan kategori, dan filter itu dibuat sederhana. Hal ini juga akan mempermudah pengguna dalam mencari data yang dibutuhkan dengan menjaga kognitif load-nya tetap rendah dengan menampilkan representasi kategori dengan icon visual dan filter sederhana. Selain itu, menampilkan dataset terbaru dan data statistik yang dimiliki dapat mempercepat pengguna dalam memperoleh informasi tanpa membebaninya dengan keharusan mengakses submenu tertentu. Nah, selanjutnya, solusi final dari ideation dengan 2x2 matrix tadi adalah menambahkan icon sesuai dengan kategori, menampilkan dataset terbaru, dan filter kita buat sederhana. Nah, ini juga berhubungan dengan 2 dari 3 top UX isu priority, di mana user ini kesulitan menemukan dataset yang dibutuhkan karena navigasi kategori dan filternya itu tidak jelas, sehingga proses pencarian data memerlukan percobaan yang berulang. Kemudian user juga sulit mengenali fungsi utama website karena eh, di tampilan awal itu tidak menonjolkan akses ke dataset. Jadi dengan kita menampilkan dataset terbaru, kita dapat menekankan bahwa website ini berfungsi sebagai portal data. Kemudian dengan menambahkan icon sesuai dengan kategori,
itu juga akan mempermudah user untuk untuk menemukan kategori data yang ia butuhkan. Nah, problem statement di sini eh, nah, UX goal di sini misalkan pengguna ini merasa senang karena dapat mengunduh data statistik Kota Batam dengan akses yang mudah dan alur yang jelas. Sehingga pengguna ini merasa puas karena data statistik yang didapatkan itu jelas dan terpercaya. Nah, untuk problem statement sendiri itu sama seperti HMW. Bagaimana cara kita membuat alur navigasi dalam mencari data dan mencari dan mengunduh data itu lebih mudah untuk user yang pertama kali menggunakannya, contohnya seperti mahasiswa. Nah, selanjutnya ada Wireflow, desain UI, desain sistem, dan UI komponen. Nah, di mana dalam desain sistem ini saya menggunakan color palette, tipografi, layout, button, dropdown, search bar, dan icon yang memiliki gaya visual yang seragam. Nah, kenapa menggunakan desain sistem? Karena dengan menggunakan desain sistem, setiap komponen itu akan mempunyai ukuran, warna, dan perilaku yang sama sehingga mempermudah pengguna untuk mempelajari UI sistem. Nah, untuk teori yang digunakan di sini ada visual hierarki, di mana visual hierarki ini mempermudah pengguna memahami informasi berdasarkan tingkat kepentingannya sehingga mengurangi cognitive load-nya. Kemudian ada konsistensi, mempermudah pengguna memahami sistem karena elemen yang sama itu memiliki fungsi yang sama juga. Kemudian ada simplicity, UI yang dibuat sederhana mengurangi cognitive load pengguna sehingga task bisa diselesaikan dengan cepat. Kemudian ada affordance, mempermudah pengguna mengetahui apa yang harus dilakukan tanpa instruksi tambahan. Dan yang terakhir ada feedback, di mana sistem ini memberikan informasi bahwa aksi yang dilakukan pengguna ini telah diterima atau diproses oleh sistem. Nah, apa itu Wireflow? Wireflow ini adalah representasi visual dalam desain UI UX yang menggabungkan layout kasar antarmuka wireframe dengan alur navigasi pengguna atau flowchart. Nah, misalkan di sini adalah Wireflow saya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebagai solusinya, filter kita buat sederhana, kita filter yang kompleks tadi kita pecah ke dalam kategori data, tahun dan urutkan, kita juga menambahkan search bar, dan kita menampilkan dataset terbaru di sini. Sehingga pengguna dapat memahami bahwa website ini itu fungsinya sebagai portal data pemerintah Kota Batam karena kita menonjolkan dataset dataset yang tersedia di sini. Dan kemudian saya juga menghilangkan tombol cari data pada awal tasnya atau pada dashboard awalnya karena itu tidak menampilkan atau tidak menonjolkan fungsinya sebagai portal data pun user pun pasti mengakses portal data itu untuk mencari data sehingga saya hilangkan untuk mengurangi cognitive load dan mengurangi langkah yang harus dijalani pengguna untuk menyelesaikan tas mencari dan mengunduh dataset sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan tasnya masih sama kayak tadi, yaitu kita ingin mencari data pendidikan tahun 2024 yang terlama tersedia, kemudian kita mengunduhnya dalam format Excel. Nah, terus sesuai dengan eh, teori tadi, yang kita gunakan itu visual hierarki. Di sini eh, font portal data dan pemerintah Kota Batam ini dibuat lebih besar dari yang lainnya untuk menekankan bahwa ini adalah website pemerintah Kota Batam. Kemudian filter tahun dan urutkan juga di, ditaruh di paling atas sehingga mempermudah pengguna untuk melihat ada fitur filter berdasarkan tahun dan fitur berdasarkan urutkan yang terlama ataupun yang terbaru. Nah, kemudian di sini juga eh, ada simplicity di mana tampilan UI-nya itu kita buat sederhana untuk mengurangi cognitive load. Di sini juga ada icon-icon yang merepresentasikan setiap kategori sehingga membantu pengguna untuk memahaminya dengan cepat seperti itu. Kemudian ada juga affordance di mana di sini ada tanda seperti panah ke bawah yang di mana ini untuk menekankan bahwa ini tuh drop down sehingga pengguna ini tahu perilaku dari filter tahun dan urutkan ini bahwa mereka itu adalah drop down tanpa instruksi tambahan seperti itu. Misalkan kita tadi ingin mencari data pendidikan,
Nah, terus di sini juga ada konsistensi di mana eh, page sebelumnya dan page sekarang itu masih menggunakan eh, tampilan yang sama atau yang konsisten meskipun kita sudah mencari dataset pendidikan terus warnanya juga masih sama, masih konsisten berdasarkan desain sistem yang kita eh, gunakan. Kemudian tadi tahun 2024 dan urutkan yang terlama. Kemudian kita pilih yang paling atas. Nah, di sini kita pilih datasetnya, yaitu Excel. Kemudian ini juga di sini ada affordance, di mana tombol unduh ini terlihat bisa ditekan sehingga tadi user tidak perlu instruksi tambahan bahwa untuk mengunduh ini harus ditekan seperti itu. Kenapa kenapa juga saya menambahkan tombol unduh di sini? Padahal di existing produknya itu tidak ada tombol unduh, cuman ada kategori JSON sama Excel. Karena pada saat melakukan task based usability testing kita tuh tidak tahu apakah data tersebut sudah diunduh atau belum, karena itu terlihat seperti hanya memilih kategori data yang akan diunduhnya. Nah, setelah memilih kategori data yang akan diunduh, kita tinggal tekan unduh dan di sini terlihat feedback system di mana aksi yang eh, kita berikan kepada sistem yaitu mengunduh dataset ini telah berhasil eh, di, di berhasil diproses oleh sistem. Kemudian sistem juga memberikan informasi bahwa aksi tersebut berhasil diproses atau berhasil diselesaikan seperti itu. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, kemudian ada user testing prototype. Nah, prototype yang telah kita buat sebelumnya, yang telah saya demokan tadi, kita akan tes ke beberapa responden. Nah, tujuan dari user testing ini yaitu untuk mengetahui apakah pengguna ini dapat menyelesaikan tasnya itu secara efektif, efisien, dan mudah dipahami serta mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses pencarian dan pengunduhan dataset pada prototipe yang sudah dibuat. Kemudian di sini ada pertanyaan riset utama. Apakah pengguna ini menemukan lalu mengunduh datasetnya dengan mudah? Apakah pengguna dapat memahami fungsi dan alur website tanpa bantuan dari moderator? Bagaimana tingkat keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tas? Kemudian di mana titik hambatan terbesar pengguna saat melakukan tas? Nah, metode yang saya gunakan untuk user testing ini adalah moderated usability testing dengan menggunakan Maze sebagai media pengujian lalu dilanjutkan dengan menganalisis SEQ setelah tas selesai dilakukan. Nah, kenapa saya memilih moderated usability testing? Karena agar bisa melihat ekspresi responden secara langsung saat melakukan tas dan bisa mengajukan eh, beberapa pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat tadi. Nah, di sini metrik yang digunakan ada task success rate yang mana ini mengukur keberhasilan task yang dilakukan oleh responden. Kemudian ada task completion time, ini mengukur waktu responden dalam menyelesaikan task. Ada error rate. Kemudian ada learnability, seberapa mudah responden memahami alur penggunaan atau memahami sistem pada pada pertama meskipun pertama kali menggunakannya. Kemudian ada SEQ atau simple is question yang diajukan setelah responden melakukan testing di Maze. Nah, ada profil partisipan. Di sini saya mengambil 5 responden yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu berusia 18 sampai 22 tahun, berstatus sebagai mahasiswa, terbiasa menggunakan laptop atau PC dan internet, dan pernah mencari dataset melalui website. Kemudian kriteria eksklusi, tidak berstatus sebagai mahasiswa, tidak terbiasa menggunakan laptop, dan terlibat dalam pengembangan redesign website pemerintah Kota Batam. Nah, di sini ada profil singkat kelima responden dan semuanya itu memenuhi kriteria inklusi yang saya deskripsikan sebelumnya. Nah, gambaran umum dari skenario pengujian di sini, pengujiannya itu diawali dengan responden menjawab pertanyaan pre-testing, lalu menggunakan Maze untuk melakukan task dengan skenario. Kemudian setelah melakukan task, responden akan menjawab pertanyaan SEQ dan pertanyaan post-testing.
Di sini waktu durasi dan tempatnya, waktunya itu menyesuaikan dengan responden, durasinya 15 sampai 20 menit, tempatnya juga menyesuaikan dengan responden. Nah, perangkat pendukung yang dibutuhkan di sini adalah laptop, screen record, tas skenario, pertanyaan wawancara, pertanyaan SQ, high five prototype, Maze, Google Docs, notulensi jawaban wawancara. Nah, kemudian tata laksananya yang pertama, responden akan menerima pertanyaan pretesting dan menjawabnya. Nah, pertanyaan pretesting ini diajukan untuk mengetahui kesesuaian responden dengan persona yang sudah kita deskripsikan sebelumnya yang si Amir tadi. Nah, kemudian ini juga mengecek dengan kriteria inklusi yang sudah kita deskripsikan sebelumnya. Yaitu pertanyaan pretestingnya di sini ada tiga. Yang pertama, apakah Anda pernah mencari atau mengunduh dataset dari website pemerintah sebelumnya? Kemudian ketika membutuhkan data untuk tugas atau penelitian, biasanya bagaimana cara Anda menemukannya dan seberapa sering mendapatkan tugas untuk mencari data. Dan sebelum ditanya pretesting ini, tentunya kita bertanya dulu tentang detail pribadinya seperti namanya siapa, umur, dan statusnya ataupun pekerjaannya seperti itu. Nah, kemudian setelah mengajukan pertanyaan pretesting tadi, kita melakukan tes dengan skenario, di mana responden ini melakukan tes di platform Maze dengan skenario sebagai berikut. Yaitu Anda sedang mengerjakan penelitian mengenai sektor pendidikan, kemudian carilah dataset pendidikan tahun 2024 yang paling lama tersedia pada portal data tersebut, kemudian mengunduhnya dalam format Excel. Nah, setelah responden menyelesaikan tasnya tadi, kemudian responden akan diajukan pertanyaan SEQ. Nah, pertanyaan SEQ ini diajukan untuk mengukur seberapa mudah tas dilakukan. Nah, pertanyaan ini juga diajukan seperti saya bilang tadi setelah melakukan tas di platform Maze. Dan pertanyaan SEQ-nya adalah secara keseluruhan, seberapa mudah atau sulit bagi Anda untuk menyelesaikan tugas mencari dan mengunduh dataset pada website ini. Nah, pertanyaan SEQ ini juga menjawabnya menggunakan skala dari 1 sampai 7, di mana 1 itu sangat sulit dan 7 itu sangat mudah. Dan setelah menjawab pertanyaan SEQ, kemudian responden akan diajukan pertanyaan post-testing. Nah, pertanyaan post-testing ini diajukan untuk menggali lebih lanjut apa yang responden pikirkan atau rasakan atau alami saat melakukan tas tersebut. Di sini ada list pertanyaan post-testingnya, ada 8 pertanyaan. Nah, kemudian ini dokumentasi saat melakukan moderator disability testing menggunakan platform Maze. Dan di sini juga ada catatan wawancara berisi eh, jawaban-jawaban wawancara dari kelima responden tersebut dan ada maze yang kita gunakan selama proses testing. Nah, dari maze ini dapat kita lihat bahwa 5 dari 5 user ini berhasil menyelesaikan tasnya. Dengan kata lain, success rate-nya itu 100% tanpa drop off sama sekali. Kemudian di sini ada misclick rate yang akan kita bahas di heat map berikutnya. Dan rata-rata penyelesaian tas ini selama 70,9 detik. Kita kembali lagi ke PPT-nya. Nah, di sini heat map. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa terdapat kurang lebih 38% misklik. Nah, tapi di heat map ini kita bisa lihat bahwa alur dari pengguna ini eh, terlihat konsisten tanpa mengklik-klik yang di luar eh, tas seharusnya. Misalkan di sini pertama kita harus klik dulu kategori pendidikan, kemudian kita pilih tahun ke 2024, lalu kita urutkan ke terlama, lalu memilih dataset paling atas, kemudian kita mengunduhnya dalam format Excel. Nah, misklik itu bisa saja terjadi jika eh, jika Maze ini mendeteksi ada klik di luar hotspot. Nah, bisa jadi hotspotnya sebesar ini dan misalkan kliknya agak di luar hotspot, maka itu akan terhitung sebagai misklik seperti itu. Nah, kita beralih ke hasil user testing, di mana di sini ada temuan positif. Yang pertama temuan positifnya yaitu kategori data ini mudah dikenali. Nah, buktinya berdasarkan temuan pada heatmap terlihat bahwa semua responden ini memulai pencarian dengan memilih kategori pendidikan pada kategori data. Ini juga menunjukkan bahwa penggunaan label kategori data dengan icon yang relevan ini mudah dikenali dan langsung terlihat juga. Di sini bisa dilihat di heatmap yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada langkah pertama
Seluruh responden ini langsung eh, mencari dataset pendidikan dengan mengklik kategori pendidikan yang di sebelah kiri bawah. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara juga, berdasarkan pertanyaan pada bagian mana Anda paling mudah memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya dan mengapa, responden satu itu menjawab pada bagian kategori pendidikan karena sudah jelas kategorinya terlihat. Kemudian responden 2 menjawab kategori data karena paling ikonik. Kemudian responden 4 menjawab pada bagian kategori data karena sudah jelas. Dan responden 5 menjawab saat memilih kategori pendidikan karena terlihat jelas pada bagian kiri dan ada icon yang merepresentasikan kategori tersebut. Nah, insight yang didapat itu kategori data yang jelas terlihat berhasil menjadi petunjuk utama untuk pengguna dalam memulai mencari dataset yang ia butuhkan. Kemudian, temuan positif selanjutnya yaitu alur tas mudah dipahami. Ya, bukti temuan ini berdasarkan penemuan pada heat map terlihat bahwa semua responden juga melakukan tas dengan pola yang konsisten, yaitu pilih kategori pendidikan, kemudian drop down tahun 2024, kemudian urutkan yang terlama, pilih dataset, kemudian drop down format file, pilih Excel, lalu unduh. Nah, selain itu juga berdasarkan hasil SEQ yang diajukan tadi, semua responden ini menjawab pertanyaan SEQ dengan skala 7, yaitu sangat mudah di sini. Nah, berdasarkan hasil wawancara juga, jika Anda harus menggunakan website ini lagi tanpa bantuan siapapun, seberapa yakin Anda dapat mencari dan mengunduh dataset sendiri dan mengapa? Nah, responden 3 ini menjawab 99% yakin karena jelas navigasinya, dan responden 5 menjawab sangat yakin karena alur pencariannya itu cukup jelas. Kategori yang tersedia juga merepresentasikan karakteristik datanya, dan seperti kategori data, tahun, dan pengurutan dataset. Nah, kemudian insight yang kita dapat di sini, alur tas yang dibuat sederhana juga membuat alurnya mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian temuan positif berikutnya adalah proses unduh dataset yang mudah dilakukan. Nah, berdasarkan temuan pada heatmap, terlihat bahwa semua responden ini saat akan mengunduh file dataset, perhatiannya terfokus pada format file, kemudian baru menekan unduh, sehingga responden ini memahami bahwa dalam mengunduh dataset itu eh, harus memilih dataset dulu, baru klik tombol unduh. Nah, berdasarkan hasil wawancara juga, pada bagian mana Anda paling mudah memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya dan mengapa, responden 3 itu menjawab. Pada bagian memilih bentuk file yang di-download karena tidak bisa diunduh sebelum dipilih. Nah, di sini terlihat bahwa pengguna ini memahami harus memilih format file terlebih dahulu sebelum mengunduhnya dalam format yang dipilih. Nah, dari proses unduh dataset yang mudah dilakukan ini, kita mendapatkan insight bahwa alur proses unduh dataset yang dipahami dengan baik oleh pengguna i- alur proses unduh dataset ini berhasil dipahami dengan baik oleh pengguna sehingga seluruh responden berhasil menyelesaikan tasnya. Nah, di sini ada temuan negatif, yaitu drop-down filter tahun, urutkan format file itu kurang menonjol. Karena berdasarkan pada heat map, terlihat bahwa semua responden ini berhasil menemukan dan menggunakan filter tahun, urutkan, dan drop-down format file. Namun, salah satu responden menyarankan agar visualnya itu lebih ditingkatkan, agar lebih mudah ditemukan. Nah, kemudian berdasarkan hasil wawancara juga, apa apakah apakah ada bagian yang membuat Anda bingung, ragu, atau berhenti sejenak saat mengerjakan tas dan mengapa? Responden 3 itu menjawab, ada. Itu pada bagian instruksi file terlalu kecil, butuh waktu. Kemudian pada pertanyaan apa satu hal yang paling ingin Anda perbaiki pada website ini, responden 3 juga menjawab, memperbesar ukuran website, dikasih warna pembeda untuk mencari urutan dan tahun. Nah, kemudian insight yang kita dapat di sini, seluruh responden ini berhasil menemukan filter, tahun, urutkan, dan drop-down format file. Namun, ukuran dan tampilnya ini dinilai kurang menonjol, sehingga pengguna itu memerlukan waktu dan perhatian lebih, yang mana ini akan menambah cognitive load dan menambah waktu untuk menyelesaikan tasnya. Nah, rekomendasi perbaikannya yaitu memperbesar ukuran, memperjelas lebar, dan meningkatkan kontras pada tampilan filter, tahun, urutkan, dan drop-down format file. Nah, kemudian kita kelompokkan temuan tadi berdasarkan kategorinya. Yang pertama, eh, visibility dan visual hierarki, yaitu filter tahun, urutkan, dan drop-down format file ini dapat kita tingkatkan agar lebih menonjol. Kemudian, severity-nya itu minor, karena eh, sem- meskipun begitu, semua responden itu berhasil
menemukan dan menggunakan filter tahun, urutkan, dan drop-down format file. Tapi filter tahun, urutkan, dan drop-down format file ini dapat kita tingkatkan agar lebih menonjol dan lebih mudah terlihat dan dipahami oleh pengguna. Kemudian temuan positif tadi kita kelompokkan ke dalam navigation, di mana pengguna ini dapat menemukan kategori dataset dan memahami alur tasnya itu dengan mudah. Kemudian information architecture, struktur pengelompokan dataset, filter, dan informasi pada halaman detail itu mudah dipahami oleh pengguna. Nah, di sini ada usability goals dan UX goals, di mana temuan yang pertama yaitu kategori data mudah dikenali itu. Dalam usability goals tadi kan kita ada tiga, ada reliability, efisiensi, dan satisfaction. Nah, untuk kategori data mudah dikenali ini, dalam aspek reliability, pengguna pengguna ini dapat dengan cepat memahami kategori sebagai langkah pertama untuk melakukan atau mencari dataset yang ia butuhkan. Nah, selanjutnya ada efisiensi. Di sini eh, kategori data yang mudah dikenali ini dapat mengurangi waktu pencarian dataset. Kemudian ada satisfaction. Pengguna merasa nyaman karena ia dapat dengan mudah menemukan dataset, kategori dataset yang ia butuhkan karena kategori data ini mudah dikenali. Kemudian UX goals-nya, pengguna ini merasa alur pencariannya jelas. Kemudian temuan selanjutnya, alur tas mudah dipahami. Dalam aspek reliability, pengguna memahami urutan langkah untuk menyelesaikan tas tanpa batuan. Kemudian aspek efisiensi, responden berhasil menyelesaikan tas dengan waktu singkat. Aspek satisfaction, responden menjawab SQ ini sangat mudah. Sehingga UX goal-nya, pengguna merasa mudah memperoleh dataset yang dibutuhkan. Temuan selanjutnya, proses unduh dataset mudah dilakukan. Dalam aspek reliability, pengguna memahami langkah mengunduh dataset dengan mudah, kemudian efisiensi, dataset berhasil diunduh dengan waktu rata-rata waktu yang singkat, yaitu 70,9 detik tadi. Kemudian satisfaction, pengguna merasa proses mengunduh dataset ini sangat mudah dan sederhana. Kemudian UX goals-nya, eh, pengguna merasa mudah memperoleh dataset yang dibutuhkan. Kemudian temuan negatifnya tadi, drop-down filter, tahun urutkan, dan format file kurang menonjol. Sehingga pengguna perlu memberikan perhatian lebih di aspek, dalam aspek reliability, pengguna ini perlu memberikan perhatian lebih. Kemudian dalam aspek efisiensi, sedikit mengurangi efisiensi karena pengguna membutuhkan waktu yang lebih, seperti itu. Nah, selanjutnya ada metrik yang kita eh, metrik yang kita pilih tadi, yaitu metrik usability, yaitu ada task success rate, task completion time, error rate, reliability, dan SQ. Nah, di sini untuk task success rate sendiri statusnya itu tercapai karena 100% responden berhasil menyelesaikan task. Kemudian task completion time tercapai juga karena responden berhasil menyelesaikan task dengan rata-rata 70,9 detik, di mana waktu itu tercukup waktu 70,9 detik itu tergolong cukup efisien dan cukup singkat. Kemudian error rate-nya juga tercapai karena tidak ditemukan error atau 0% error yang menyebabkan responden gagal untuk menyelesaikan task. Kemudian dalam aspek reliability juga tercapai karena responden dapat dengan mudah memahami alur pada penggunaan pertamanya. Dalam aspek SEQ juga tercapai karena seluruh responden menjawab sangat mudah atau skala 7 pada pertanyaan SEQ. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Apakah problem awal berhasil ditangani? Jawabannya iya. Karena berdasarkan hasil user testing, problem awal mengenai mencari dan mengunduh dataset yang diperlukan itu berhasil ditangani. Ini dibuktikan dengan seluruh responden yang berhasil menyelesaikan tasnya, yaitu task success rate-nya 100%, kemudian tidak terdapat responden yang gagal dalam melakukan tasnya, drop off-nya 0%, kemudian tidak ditemukan error yang menyebabkan kegagalan tas, yaitu error rate-nya 0%. Kemudian seluruh responden juga memberikan skor SEQ 7, yaitu menjawab dengan sangat mudah. Nah, heatmap juga menunjukkan pola navigasi yang konsisten serta sesuai dengan alur yang dirancang. Hal ini menunjukkan bahwa alur navigasinya ini mudah dipahami oleh pengguna meskipun pertama kali menggunakan website tersebut. Nah, validasi UX goals-nya yang pertama, akses mudah dan alur alur tasnya itu jelas, statusnya itu tercapai karena berdasarkan temuan ini dibuktikan dengan task success rate yang tadi 100%, SEQ yang dijawab dengan skala 7 yaitu tasnya sangat mudah, dan hasil heat map yang menunjukkan alur yang konsisten dalam melakukan task. Kemudian data yang diperoleh
Kemudian aspek usability UX goals berikutnya itu data yang diperoleh jelas dan terpercaya. Nah, statusnya ini belum tervalidasi karena tidak diukur secara langsung dalam skenario pengujian. Nah, insight yang didapat selama saya mempelajari tahap design thinking untuk desain pengalaman pengguna yaitu perancangan pengalaman pengguna ini ternyata harus berpusat pada kebutuhan pengguna. Kemudian setiap tahapan juga yang dimulai dari empathize hingga hasil testing itu saling berkaitan dalam membantu mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, dan memvalidasi apakah solusi yang kita rancang itu benar-benar mampu meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian yang akan saya lakukan jika proyek ini dikembangkan ke depannya, saya akan melakukan iterasi desain berdasarkan hasil usability testing yang dilakukan, khususnya dengan meningkatkan tampilan visual pada drop-down filter tahun, urutkan, dan format file agar lebih mudah dikenali oleh pengguna. Setelah itu, saya akan kembali melaksanakan usability testing dengan jumlah dan variasi responden yang lebih beragam untuk memastikan solusi yang saya rancang itu semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.